Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Adi, selamat pagi teman-teman juga, dan juga selamat pagi untuk Pak yang menonton ini. Di sini saya sebagai project manager dan akan mempresentasikan hasil proposal kami, yaitu tentang layanan publik berbasis teknologi informasi, yang dimana pelayanan publik yang kami beri nama yaitu eDrive X, dan nama tim kami yaitu Forens Team dari kelompok 1. Nah, berikut adalah daftar isi poin-poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, teknologi, job desk, dan timeline. Berikutnya, di sini ada latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fatoni Risan Adis. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membacakan sedikit tentang latar belakang dibentuknya proposal ini, yaitu pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menciptakan sebuah inovasi Satpole yang digunakan untuk perihal pembayaran pajak kendaraan bermotor atau sistem administrasi kendaraan pajak online. Aplikasi ini pada dasarnya merupakan sebuah jaringan yang dibuat oleh tim pembina Samsat Provinsi Jawa Tengah yang berpedoman pada pengaturan perundang-undangan serta bertujuan untuk menunjang kegiatan Samsat online di mana dapat berlaku nasional melalui alat komunikasi. Selain itu, aplikasi Sakpoli ini dapat melakukan pengecekan terhadap info pembayaran pajak kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan STNK, status blokir, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Namun dalam pengimplementasiannya, Sakpoli ini masih terdapat beberapa kendala yang kami bagi menjadi dua, yaitu hambatan internal dan eksternal. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah hambatan internal. Yang pertama yaitu mekanisme pembayaran pada aplikasi Sakpole masih kurang efektif dikarenakan pembayaran pajak tetap diharuskan untuk datang ke Samsat untuk melakukan pengesahan. Yang kedua, aplikasi Sakpole hanya dapat diunduh pada smartphone yang berbasis Android sehingga pengguna smartphone lainnya seperti iOS, khususnya Apple, tidak dapat melakukan penggunaan aplikasi Sakpole. Yang ketiga, masyarakat wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi Sakpole tidak bisa mengunggah foto dari galeri. Yang keempat, masyarakat tidak bisa melakukan input NIK karena belum diupdate di database sehingga banyak keluhan yang datang dari masyarakat. Yang kelima yaitu proses verifikasi yang cukup lama pada mekanisme pendaftaran dan pembayaran dalam aplikasi Sakpole. Yang keenam, mesin cetak mandiri yang digunakan untuk melakukan pencetakan notis pajak belum tersedia di seluruh Samsat. Next. Nah, di sini terdapat hambatan eksternalnya, yaitu yang pertama, rendahnya tingkat penguasaan teknologi yang dimiliki oleh wajib pajak. Yang kedua, banyaknya wajib pajak yang berasal dari daerah juga menjadi hambatan eksternal karena sulit dalam menjangkau aplikasi Sakpole akibat jaringan internet yang tidak mendukung. Yang ketiga, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan yang selanjutnya saya kembalikan kepada project manager. Baik, di sini ada pembahasan tentang tujuan. Nah, untuk tujuan di sini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tanti. Dipersilakan. Adapun tujuan dari aplikasi ini yang pertama adalah untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Lalu yang kedua, untuk membantu mendeteksi potensi kecurangan pajak lebih efektif. Lalu yang ketiga ada untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Yang terakhir ada untuk dapat menghemat biaya administrasi dan pengolahan pajak. Ini dapat menguntungkan pemerintah dengan mengurangi biaya pengumpulan pajak dan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih baik. Nah, di sini berikut adalah ada manfaatnya. Nah, manfaat di sini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Delpi Alia. Dipersilakan. Ya, untuk selanjutnya ada manfaat dari aplikasi eDrive, yaitu yang pertama, kemudahan pembayaran pajak secara online yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tanpa harus pergi untuk pembayaran. Untuk manfaat yang kedua itu penghematan waktu dan biaya dengan mengurangi kebutuhan untuk berkunjung ke kantor pajak secara langsung, sehingga dapat menghemat biaya transportasi dan waktu dari yang bersangkutan.
Untuk manfaat yang ketiga, yaitu pengurangan kemungkinan pungli. Dengan adanya aplikasi pembayaran secara online, dapat membantu mengurangi peluang untuk pungli setelah proses pembayaran pajak. Untuk manfaat yang yaitu transparansi mengenai jumlah biaya pajak yang harus dibayarkan serta tenggat waktunya. Baik, di sini selanjutnya ada pembahasan tentang teknologi yang digunakan. Nah, teknologi yang kami gunakan itu ada tiga dalam aplikasi ini, yaitu yang pertama ada mobile app. Jadi Newsapoleh hadir dalam bentuk mobile app. Jadi lebih mudah dan praktis dalam menggunakannya. Di dalamnya pun sudah lengkap dengan panduan-panduan tentang pembayaran pajak. Lalu yang kedua ini ada ISTNK, yaitu untuk memudahkan pengguna dalam pembayaran pajak. Seharusnya pemerintah merancang suatu sistem untuk membuat ISTNK. Jadi pengguna tidak perlu meminta tanda tangan secara langsung datang ke kantornya. Karena sesungguhnya aplikasinya saat boleh harusnya lebih memudahkan pembayaran pajak yang instan dan tidak perlu repot lagi datang ke kantornya. Lalu yang ketiga yaitu kami menggunakan tools aplikasi Figma. Nah, Figma yaitu adalah sebuah aplikasi web kolaboratif untuk user interface dengan fitur-fitur luring tambahan yang tersedia pada aplikasi desktop untuk Windows dan Mac OS. Nah, Figma juga digunakan untuk merancang prototipe sistem informasi untuk layanan ini. Lalu di sini ada tim-tim dari kelompok kami. Sekalian tadi kita juga belum memperkenalkan diri di awal, jadi di sini sekalian memperkenalkan diri dan job desk dari kelompok kami. Yaitu yang pertama ada saya sendiri, Rizky Arjuna sebagai project manager, yaitu tugasnya yaitu mengkoordinasikan sumber daya internal dan eksternal, mengembangkan tujuan proyek, memastikan kelayakan teknis, dan mengawasi pelaksanaan proyek. Project manager juga bertanggung jawab atas pengendalian kualitas, manajemen risiko, komunikasi, dan penutupan proyek. Nah, tugasnya itu sangat penting karena menyangkut keberhasilan atau kegagalan suatu proyek. Nah, selanjutnya ada Delphi alias Syabani Salsabila. Di sini dia Saya Delvi sebagai, Alia. ya silakan. Saya di sini sebagai sistem analis. Saya melakukan analisis kebutuhan sistem bagi perusahaan dan menentukan tujuan sistem. Nah, tugas saya itu merancang dan mengimplementasikan sistem yang sesuai dengan spesifikasi desain teknis. Saya juga sebagai penghubung antara klien atau IT profesional dan pegiat teknologi. Baik, untuk yang selanjutnya, perkenalkan nama saya Fatoni Risang Aji. Saya di sini sebagai desainer UI dan UX, yaitu melakukan kolaborasi dengan developer, copywriter, dan desainer UI UX. Saya juga bertugas dalam membuat dan meningkatkan dan menggunakan wireframe, prototipe, tipe pengguna, dan mengkomunikasikan gagasan interaksi secara efektif dalam berbagai macam metode. Saya bertugas untuk membuat ilustrasi dari desain produk lewat alur proses maupun storyboard, dan juga memahami kebutuhan dan tujuan pengguna dan membantu project manager dan UX researcher dalam membuat user flow. Perkenalkan, halo, aku Tanti Primastuti sebagai Quality Assurance, yaitu yang memastikan software atau aplikasi yang diciptakan oleh perusahaan dapat bekerja dengan baik. Biasanya, saya menguji, mengidentifikasi, dan memberikan solusi akan kekurangan yang ditemukan sebelum produk ini dirilis kepada publik. Terus juga saya melakukan pengecekan berulang dan perbaikan untuk menciptakan produk yang lebih sempurna. Itu tadi adalah perkenalan dan juga memperkenalkan tugas-tugas dari kelompok kami. Lalu selanjutnya ada timeline pelaksanaan pembuatan layanannya. Jadi pada tahap pertama kita merancang kuesioner berdasarkan SUS itu pada tanggal 18 Agustus 2023 dan kita melakukan bersama-sama. Jadi kita melakukan all crew untuk merancang kuesioner berdasarkan SUS. Lalu di tahap kedua ada analisis hasil SUS berdasarkan jawaban responden. Jadi setelah kita merancang, lalu kita menganalisis hasil SUS berdasarkan jawaban dari responden itu, yaitu kita melakukan di tanggal 23 Agustus 2023. Lalu setelah itu kita di tahap ketiga mengevaluasi aplikasi berdasarkan hasil perhitungan SUS.
di tanggal 30 Agustus 2023. Itu kita melakukan bersama-sama, yaitu dengan ALKRO. Lalu di tahap keempat, kita melakukan meeting. Meeting pertama kali untuk penyusunan dan perancangan proposal di tanggal 12 September 2023, yaitu dengan semua tim. Lalu di tahap kelima, di meeting kedua, perancangan konsep, kita melakukan perancangan konsep sistem layanan publik, yaitu dilakukan seminggu sekali. Jadi itu setelah tanggal 12 kita melakukan di minggu kedepannya, yaitu di tanggal 22 September 2023 dengan ALKRO. Lalu di meeting ketiga, kita masih tetap melakukan perancangan sistem di layanan publik, yaitu di tanggal 29 September 2023 dengan PIC-nya yaitu sistem analis dan UI UX designer. Lalu di tahap ketujuh, kita masih melakukan meeting, melakukan perancangan sistem layanan publik masih sama, yaitu dengan di tanggal 6 Oktober 2023 dengan PIC-nya yaitu sistem analis dan UI UX designer, dengan masih sama dengan meeting yang sebelumnya. Lalu di tahap ke-8 yaitu meeting kelima, kita melakukan checking sistem layanan publik lagi. Kita melakukan checking, yaitu di sini di tanggal 13 Oktober 2023 dengan PSD-nya yaitu Project Leader dan Quality Assurance. Lalu di meeting ke-6 kita melakukan finalisasi project. Kita mengecek semua dari meeting-meeting sebelumnya, kita mengecek apakah sudah benar atau belum. Di situ kita melakukan bersama-sama dengan ALKRO di tanggal 20 Oktober 2023. Lalu yang terakhir, kita di meeting ke-7 yaitu presentasi layanan publik. Ini kita melakukan mungkin di tanggal UAS-nya, yaitu di tanggal 10 November 2023. Di situ kita melakukan kita mempresentasikan hasil-hasil rancangan layanan publik kita dengan semua ALKRO. Nah, itu adalah berikut timeline dari proses pembuatan layanan dari kelompok kami. Mungkin ini timeline sementara karena kami untuk yang waktu kedepannya belum tentu sama apakah tidak. Jadi segitu saja hasil timeline kami. Nah, terima kasih. Itu aja hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.